Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke modul 3, lebih detail ke tipe data ya. Jadi tipe data itu harus dibedakan mana yang angka untuk hitungan ya, mana yang karakter atau string huruf. Mungkin juga angka ada di karakter, tapi itu nggak bisa dihitung. Seperti NIM ya, NIM. Jadi NIM itu kan angka, tapi biasanya kita tidak perlu NIM itu dilakukan proses perhitungan. Apakah NIM siswa dijumlahkan? Itu kan nggak pernah. Jadi bisa masuk ke tipe CAR ya. Jadi nggak perlu harus angka numerik. Nah, di modul ini khususnya topik 1 ya, kita akan bahas rangkuman tipe data yang sudah ditetapkan, kemudian tipe data number, ini jenis tipe datanya, dan string. Nah, nanti juga dijelaskan tipe data CAR. Kalau CAR ini sifatnya tetap ya, dan varchar. Kalau varchar, nah var-nya itu adalah variabel. Jadi panjang pendeknya bisa beda-beda. Kalau lob ini untuk objek, ya, large. Jadi large objek itu data yang berupa objek. Kemudian ada tipe tanggal. Nah, tanggal itu biasanya bisa dihitung ya, karena dia si Oracle akan otomatis mengkonversi menjadi numerik. Jadi tanggal itu bisa dihitung, misalkan menghitung umur, menghitung masa kerja ya, juga waktu. Waktu kan untuk hitung lama waktu kita bisa, jadi tinggal mengurangi. Itu beberapa tipe yang dasar. Nah, kita lihat gambaran umum dari tipe data PLSQL yang sudah terdefinisi ya, predefine itu yang sudah terdefinisi. Ada beberapa tipenya, yaitu log ya, kemudian komposit, referensi, dan skalar. Untuk yang komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individu seperti elemen, record, atau tabel. Jadi kalau komposit ini gabungan di dalam tipe datanya, misalkan record ya, di dalam tipe datanya. Kalau record kan kumpulan field ya, kalau ini barisan dari datanya. Ini kan kolom dan baris. Misalkan record itu kan ada field. Nah, satu tipe ini bisa saja isinya gabungan, ada char, ada number. Kemudian jenis lob ya, lob itu kan large object ya, objek yang besar. Ini menyimpan suatu nilai, disebutnya lokator lob, yang menentukan lokasi objek besar seperti blok teks atau gambar grafis ya. Dan biasanya dipakai PLSQL kalau kita mau buat sistem berbasis web ya, yang banyak grafiknya. Kemudian ada tipe. Punten permisi Bu, ya? Izin berbicara. Oke. Suara Ibu kurang terdengar Bu. Oh, suara saya. Iya Bu. Punten Ibu. Oh ya, supaya kedengaran. Selanjutnya tipe referensi itu untuk menyimpan nilai yang disebut pointer. Nah, ini biasanya berhubungan dengan perubahan pointer itu ya, seperti ini ya, kursor. Dan ref ke jenis objek, karena kalau objek kan butuhnya titik ya, posisi, point, jadi pointer.
Nah, yang standar, yang dasar itu tipe data masuknya skalar. Jadi yang biasa dipakai untuk pemrograman, untuk pengolahan data itu tipenya skalar ya. Nah, ini memegang untuk nilai tunggal seperti angka, string, karakter. Nah, jenis skalar juga ada beberapa kelompok. Ini ada 4 keluarganya, bisa nyimpen nomor, karakter, nomor itu tadi yang numerik ya, number. Kemudian karakter untuk alfanumerik, gabungan huruf, bilangan, simbol. Nah, itu karakter. Boolean untuk tipe data yang hanya memiliki 2 nilai logika, yaitu true, false. Kemudian ada tipe tanggal atau waktu ya. Nah, untuk keperluan perhitungan waktu. Kalau boolean umumnya dipakai untuk perbandingan atau status benar atau salah. Itu tipe data yang sudah didefinisikan. Nah, untuk tipe data number tadi yang numerik ya. Di sini ada beberapa jenisnya yang bisa digunakan. Ini yang spesifiknya ya, ada binary double, binary float, ini untuk pecahan, untuk desimal. Kemudian ini untuk integer. Kalau binary berarti cuma 2 biner ya, bilangannya biner 0 atau 1. Kalau ini desimal ya, nomor angka desimal. Ini singkatannya ada double untuk angka yang sangat besar. Kemudian ketelitian, angka di belakang komanya juga bisa menampung sangat teliti, jadi banyak ya. Ada integer, ini sama ya, di int integer itu ya integer bilangan bulat. Tapi kalau integer biasanya kapasitasnya paling sampai 40 ribuan. Jadi yang umum itu dipilihnya pakai number. Ya. Jadi yang number atau numerik, programmer umum mendeklarasikan pakai number atau integer gitu ya. Kalau number itu kan bisa integer atau desimal. Kalau pendeklarasiannya menggunakan format ada koma, berarti nanti dianggap sebagai desimal ya. Terus ada ini yang karakter atau tipe string ya, non angka. Non angka itu artinya bukan untuk proses perhitungan. Ada char, karakter, long row, and char, and var, row, width, ini yang baris, string. Nah, kalau untuk jenis ini biasa digunakan char ya, dan varchar 2. Hana di mute dulu. Hana ya. Saya mute aja ya. Terus boolean tadi sudah ya. Ini varchar saja dan varchar 2. Oracle sudah mengupdate ya. Varchar saja tuh sebetulnya isinya sama varchar, tapi kapasitasnya lebih sedikit dari ini. Jadi sudah direvisi gitu ya. Cuma kalau varchar juga tetap sih bisa dipakai. Kemudian ada jenis waktu ya. Ini untuk date, time atau intervalnya. Jarak waktu ya. Ada date, timestamp, stempel waktu berarti yang sudah didefinisikan di dalam sistem. Ada jam, menit, detik ya. Terus ada time zone untuk region ya, daerah tertentu. Apakah mau lokal atau mau sesuai dengan pilihan kita mau mengacu ke area mana waktunya. Itu waktu ya, cukup
date. Kalau misalkan mau lihat waktu di sistem ya tinggal pakai sysdate. Untuk tipe number terus ini kan digitnya, presisinya ya. Nah ini sama saja kita menulis precision 0 tuh desimalnya 0, nggak ada koma ya. X misalkan number 3 digit ya. Nah nanti akan dibuat, karena ini lebih dari setengah, biasanya dibuatkan ke atas. DBMS output ini untuk menampilkan keluar ya nilai menampilkan di layar, sehingga nanti keluar di layar kalau kita ini eksekusi ya, running di Oracle program, keluarnya ini kan yang diminta, the value of X is, nah jadi keluarnya gini. Terus X ya, X-nya kan 123,89, jadi keluarnya 124. Seperti ininya, pakai kayak nama ya variabelnya, tipe lebarnya 20. Artinya ini bisa sampai 20 karakter. Kalau lebih dari 20 pasti keluar pesan ya, kesalahan. Terus ini nama kita isi, karena dia jenisnya karakter pakai tanda kutip ya. Isi misalkan kuliah pemrograman. Nah, kalau karena ini bukan variabel ya, jadi boleh aja ini pakai tanda minus. Kalau variabel nggak bisa. Terus ini yang mau ditampilkan hasilnya apa, misalkan ya keluarkan ini nama kuliah, keluar. Karena ini udah karakter nggak perlu lagi tukar ya, langsung aja. Ini kan tanda gabung, ini tanda gabung ya, langsung aja digabungkan dengan variabelnya nama. Yang dikeluarkan, the outputnya nanti ini nama kuliah ya, nama kuliah titik 2, pokoknya yang ada di dalam tanda kutip ini persis nanti akan keluar seperti di kutipnya. Apa isinya ini? Pemrograman PLSQL. Ya, keluarnya seperti ini kalau dijalankan. Berarti ini harus saya update di e-learningnya ya. Kok ini berarti part. Ini isinya ya, isinya ya sesuai dengan jumlah. Ini kalau kan nggak ada apa, ya ini variabel lebar lebar bervariasi sampai dengan 20 sampai dengan presisinya ya, precision yang kita minta. Ini bervariasi sampai 20, sampai presisi ini kayak gini ya. Ini kalau lebih dari 20, 1, 2, 3, 4
4, 5, 6, 7, 8. Ini 17 ya. Jadi bisa. Kalau lebih dari 20 pasti ada pesan kesalahan atau nggak akan muncul ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada jenis physical raw width ya. Raw width fisik itu menyediakan akses cepat ke baris tertentu selama baris itu tersedia atau ada ya. Raw width fisiknya tidak berubah, efisien dan stabil, jadi tetap untuk memilih satu set baris beroperasi di seluruhnya. Raw baris ya, raw width. Nah, misalkan kita akan membandingkan variabel u raw width dengan pseudo kolom raw width. U itu yang uppernya ya. Pakai where dari pernyataan update atau delete. Bisa digunakan seperti ini ya. Jadi formatnya sudah disediakan oleh si Oracle-nya. Misalkan kita mau pakai raw width-nya, format raw width ya, isinya. Dan last name dari tabel employee untuk employee ID 120. Jadi si raw width ini bisa digabungkan ya dengan where. Nah, jadi formatnya untuk raw width itu bentuknya seperti ini ya, ada O 6 ya. Terus ada F ini 3, terus B ini 6 lagi dan RR. Nah, untuk yang pertama OOO isinya adalah objeknya ini 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini keluarnya ini. Jadi ini dikeluarkan secara format ini ya, sesuaikan dengan format baku untuk tipe ini, tipe raw width. Terus dari FFF keluarnya AAE, untuk yang B 6 digit lagi ini sampai BX ya. Nah, terakhir nomor barisnya untuk ini AAU, R ini untuk nomor baris untuk employee ID 120, keluarnya AAU. Jadi mengidentifikasikan baris dalam blok. Nah, ini dipakai ya, raw width ini tadi untuk mengetahui posisi fisik di di media kita ya, fisik si data disimpannya itu di mana. Itu dibutuhkan tipe raw width. Buat apa? Biasanya kalau untuk pencarian ya, supaya kita ketahui. Nah, selanjutnya tipe chart itu menyimpan data karakter dengan panjang yang tetap. Nah, kemudian ini maksimumnya ya, ukuran baiknya adalah 32.767. Sintak umumnya seperti ini. Jadi char ini optional ya, boleh pakai boleh enggak. Maksimum size-nya berapa, mau untuk berapa karakter. Misalkan kayak NIM itu 8, kita pakai 8. Jadi akan diberi panjang huruf ya, panjang karakternya itu maksimum sejumlah yang ada di kurung ini. Kalau 8 ya pasti 8, kalau lebih pasti nanti akan error ya. Marka 2 ini untuk menyimpan tipe karakter yang panjangnya variabel tadi ya, berubah-ubah, tapi ukuran maksimumnya sama ya, 32.000 byte. Sama tadi udah kita kasih contoh ya, varchar 2 dengan maksimum size yang ada di dalam kurung. Jadi opsional juga ya, boleh
tanpa ini, kalau tanpa ini berarti kita deklarasi sejumlah maksimum. Kalau tanpa ukuran yang kita minta ya, yang kita deklarasikan. Juga car sama. Tapi buat apa sayang space ya, kalau kita tidak mendeklarasikan panjang ininya. Kalau enggak kan nanti semua sebesar ini maksimum, sayang space memorinya. Kalau misalkan kita mengolah data yang kompleks yang banyak, jadi lama gitu, akan mempengaruhi proses ya. Makanya sebaiknya didefinisikan panjang yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya lob. Yang large object tipe lob ini contohnya ada B file, B lob itu ya, C lob, and C lob, memungkinkan untuk menyimpan blok. Apakah dia bentuknya teks, gambar grafik, gabungan ya, atau sound, suara, gelombang suara. Nah, ini pakai tipe lob. Nah, kapan dibutuhkannya? Kalau kita memanfaatkan web tadi ya, pemrograman berbasis web. Lob memungkinkan akses data yang efisien, acak atau sepotong-sepotong sebagian ya. Nah, ini untuk B lob, C lob ya, tipe data yang sudah didefinisikan oleh Oracle-nya, ukurannya bisa sampai 128 terabyte tuh, sangat besar ya. Karena ukurannya kalau gambar biasanya juga kan titik, ada yang besar, video ya sampai mega kan. Nah, ini bisa menampungnya maksimum sekian. Ukuran B file tergantung pada sistemnya nih, tapi nggak boleh melebihi 4 giga ya, 4 giga minimal 1 byte tuh, itu loh ya. Jadi untuk PL/SQL yang mau dipakai untuk web, tipe ini pakai. Nah, sekarang untuk tipe yang tanggal, ada tanggal, waktu ya, dan interval. Tipe data ini memungkinkan Anda menyimpan dan memanipulasi untuk perhitungan ya, untuk periode, misalkan ingin tahu berapa lama, berapa umur, berapa masa kerja, itu pakai tipe tanggal. Variabel yang memiliki tipe data tanggal dan waktu itu menyimpan nilai yang disebut date time. Jadi nanti dia, si Oracle-nya akan mengkonversi, misalkan sekarang tanggal 30 Juli 2021. Nah, Oracle punya angkanya ya, yang angka date time-nya. Kalau yang interval kan dari jam sekian sampai jam sekian, berapa lama. Nah, itu disebut nilai interval. Date time, angka ya, waktu tanggal atau interval terdiri dari field yang sudah yang menentukan nilainya. Jadi dia punya nilai. Nih, seperti ini nilainya. Untuk tahun, ini date time-nya minus 4712 sampai 999 di luar tahun 0 ya. Terus kalau bulan sampai 12, kalau interval ya ini, kalau sama Januari kan 0, 12 juga 0, bulan 11 12 1 itu ya. Desember Januari 11. Jadi intervalnya 0 sampai 11. Hari untuk tanggal maksimum di kalender kan 31. Ini jadi 01 sampai 31, bulan sampai 12. Tidak ada yang non zero ya, yang enggak 0. Terus jam kan 24 jam ya, termasuk 0. Kalau dari 0 ada 24. Menit 60 ya.
detik juga sama, second gitu ya. Second itu nanti masuknya ke time stamp. Nah ini second. Time zone ada ya, waktu ini kalau mau lengkap ya waktu masuknya ini ya, ada second. Terus time region, ini kalau dipilih region, daerahnya, nama daerah ya, masuk ke, kalau kita WIB kan, waktu Indonesia Timur ya. Kalau misalkan ini region juga per negara atau per yang terdaftar di Oracle ya, ada per negara, bisa juga per kota. Contoh memberi nilai untuk variabel timestamp. Declare, ini nama variabelnya checkout. Checkout itu misalkan diisi 22 Juni 2004, nih waktunya. Nih waktu timestamp bisa sampai ketelitian, ini ya, ini kan udah detik. Bisa ketelitian sampai 3 digit di detiknya. Nah, terus dikeluarkan checkout ya, checkout ini kan tipenya ini. Untuk format timestamp di checkout dimintanya seperti ini, jadi tinggal dikeluarkan aja persis yang ada di assigning itu kan minggu lalu tuh memberi nilai ya, atau memberi penugasan. Ini check out diberi nilai sekian, kemudian dikeluarkan, hasilnya harus persis sama dengan yang ada di dalam ini, tanda kutip. Nah, nanti coba dipraktekkan ya, latihan yang ada di materi. Contoh 2 untuk perubahan ini SGN, itu fungsi SGN untuk mengubah number ya, singkatan dari sistem change number. Nah, minggu lalu ini saya jalankan minggu lalu ya, 23 Juli. Sistem timestamp itu kan sistem, kalau dari sysdate ya, tanggal sistem komputer 23 Juli, kemudian ini sore jam 2 siang ya, PM kan, post meridian itu 02.20 04, sekian, jam 2 hampir setengah 3. Kemudian SCN-nya di change numbernya, nah jam waktu sekian itu punya angka date time-nya sekian nih, 497. Jadi ini angka ini keluar dari konversi sistem ya, sistem si Oracle-nya. Kemudian kemarin di yesterday itu kan right now kurangi 1. Sedangkan right now adalah sistem time ini, timestamp. Artinya tanggal waktu sistem ya, yang saat ini, kalau ini dijalankan sekarang pasti ini tanggal 30 waktu sekarang ya, kalau program ini dijalankan. Kemudian ini kan yesterday itu right now, yang sekarang dikurangi 1 ya, berarti 22 Juli ya. Untuk waktunya sama tapi koma ya, karena perubahan prosesnya dalam sekian detik. Terus nilai SCN-nya, jadi nilai waktu ini, angka numeriknya berapa, nah keluar ini. Jadi
sebagai efek ini SCN ini dikeluarkan lagi nih ya. Kita lihat nih di outputnya SCN 3. SCN 3 itu adalah SCN 1 ditambah SCN 2 dibagi 2. Rata-rata ya. Rata-rata proses yang kemarin sama yang sekarang itu nilai angkanya sekian. Kalau mau tahu ini apa? Change number ya, dari waktu ke angkanya berapa, pakai fungsi ini timestamp to SCN. Nah, pakai fungsi ini fungsi untuk mengetahui angka dari sebuah waktu ya, waktunya tanggal ini tanggal ya, dan karena ini timestamp tanggal dan waktu. Itu untuk topik 1. Ada yang ingin ditanyakan?